Ya Nabi salam alaika, ya Rasul kita dalam masjid saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasjudu lahu ma fis samawati wa fil ardh. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu was-shajaru wad-dawab. Wa katsirun minan nas wa katsirun haqqan 'alal 'adzab. Faman yuhdilillahu fama lahu min mudillin Allahu yaf'alu ma yasha'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabillahi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan ila akhir ayat. Shadaqallahu alazim. Yang saya hormati Ketua FKSM Ustaz Muhammad Hendro dan Wakil Ustaz Sajida dan hadir, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa yang berhadir, Bapak Kepala Dusun, dan saya hormati Ketua BKM Masjid Istiqomah beserta jajarannya, tim YouTuber yang berhadir, Bapak Ibu, orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Ketika mengucapkan kalimat alhamdulillah, harus totalitas kita memujinya. Bersyukur kepada Allah dengan syukur bilisan alhamdulillah. Kalau sudah mengucapkan kalimat alhamdulillah, hilangkan kalimat tapi dan kalbu ketika sudah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa saya katakan sehat Bapak Ibu? Maka jawabannya alhamdulillah sehat walafiat cukup. Hilangkan kalimat tapi. Ada juga bapak-bapak ditanya sehatnya Bapak, alhamdulillah sehat-sehat orang tua ya. Tak usah pakai sehat-sehat orang tua, walau udah tua. Lebih bagus bilang alhamdulillah sehat walafiat, sehat-sehat anak muda. Itu lebih baik daripada sehat-sehat orang tua. Orang yang keluar dari lisan penuh keikhlasan dari lubuk hati yang paling dalam, dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, Allah begitu banyak memberikan kebaikan kepada orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah. Maka hilangkan kalimat tapi. Sehat Bapak, sehat walafiat cukup, hilangkan kalimat tapi. Namun banyak orang hari ini pakai kalimat tapi. Sehat Bapak, sehat, tapi kakiku masih sakit. Tapinya inilah dihilangkan ketika sudah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliaulah Allah yang layak dan pantas untuk dipuji. Ini Allah berikan kepada kita. Dari kita tidur hingga dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan mudah kita melangkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Memenuhi panggilan azan. Ketika suara azan berkumandang, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, kita pun mengucap kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kemampuan kita yang kita miliki ini kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur bilisan alhamdulillah. Syukur biljinan kita berikan kepada Allah. Dikasih kita kesehatan oleh Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul kita di masjid ini, tentu harapan kita berkumpul kita di dunia, harapan kita juga
iman, Islam, ihsan, kesehatan. Jangankan berbicara tentang nikmat yang jauh, yang ada pada diri kita nggak mampu kita itu Bapak. Nada fidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau jina bimithlihi madada. Jikalaulah air lautan dijadikan tingkap, ranting batang pohon dijadikan pena, belum mampu kalian untuk menuliskan nikmat yang aku berikan, kata Allah. Tidak usah yang jauh-jauh, nikmat yang ada pada diri kita aja nggak mampu. Rambut kupanjangkan, nikmatku, kata Allah. Alis mata kupendekkan, bulu mata kupendekkan. Apa jadinya kalau nikmat itu dibalik? Rambut yang pendek, alis mata panjang, bulu mata panjang, macam buka horden kita nengok. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kuku Allah panjangkan dipotong tak sakit, gigi Allah tahan tak dipanjangkan oleh Allah. Apa jadinya kalau nikmat itu dibalik? Kuku yang pendek, gigi yang panjang, minggu mau undangan ke pasar, Sabtu potong gigi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka berulang-ulang kita ingatkan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang didustakan? Maka syukur bilisan. Ada syukur mengucapkan, ada sujud syukur. Apa sebab sujud syukur? Dua. Mendapatkan nikmat yang luar biasa, sunnah hukumnya sujud syukur. Yang kedua, terhindar dari bencana dan musibah, sunnah hukumnya sujud syukur. Maka hidup dalam kehidupan dunia ini jangan pernah mengatakan tak mungkin. Jangan pernah mengatakan tak mungkin dalam kehidupan dunia ini. Yasin mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dalam kehidupan dunia ini kalau Allah berkehendak, dia cukup katakan kun fayakun. Manalah mungkin Ustaz, aku bisa pergi ke Mekah, ke Madinah, udah nyerah ibu di Bapak. Loh, kenapa tak mungkin? Jualan aku Ustaz tiap hari boleh bisa. Loh, kenapa nyerah? Kenapa pasrah? Tukar bubur aja udah 2 kali naik haji. Haji Muhyiddin. Maka jangan. Orang yang mendapatkan nikmat yang luar biasa sudah datang orang ke rumah, kawan lama tak bertemu, dicari karena di media sosial zamannya, dicari ketemu dengan kawan lama, janjian, ketemuan, cerita punya cerita. Teringatnya apa yang belum tercapai keinginanmu, kata kawan orang. Aku kepengen ibadah haji. Jadi belum berangkat ke Mekah, balik belum. Lama merindukan itu. Oh kebetulan aku baru jual tanah. Pergilah berangkat ibadah haji. Secerdia aku jual tanah. Karena ingat aku kebaikan yang pernah kau lakukan dulu kepadaku. Maka sekecil apapun kebaikan yang pernah dilakukan, jangan anggap enteng. Dan jangan pernah juga berharap balasan kepada orang yang telah kita berbuat baik. Kalau berharap kita balasan ketika kita melakukan kebaikan, maka wadah yang harus disiapkan adalah kekecewaan. Maka ketika sudah melakukan kebaikan, lepaskan. Allah pasti mempersiapkan orang-orang yang berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik. Akhirnya punya cerita. Jadi belum berangkat kepada haji. Nah, dikasihlah, pergilah. Kalau berangkat ibadah haji, aku kasih uang 300 juta. Hajinya haji plus. Ini nikmat biasa atau luar biasa? Luar biasa, sunnah hukumnya sujud syukur. Yang kedua, terhindar dari musibah. Contoh, pergi kita umpamanya ini ke Kampung Laka. Ketika pergi belanja ada ibu untuk pergi kampung, naik angkot biasa. Ketika naik angkot di dalam itu ada 6 orang. Masuklah itu penumpang 1, 7 orang. Akhirnya angkot sama angkot karena berburu-sewa balap di tengah jalan. Ketika balap di tengah jalan nggak nampak ada polisi tidur. Bangkit polisi tidur tuh telah di angkotnya. Ketika ada
tidak antum mati, saat dia hidup itu untuk sunnah sujud syukur. Namun sujudnya jangan di samping angkot. Kalau di samping angkot sujud syukurnya dimaki orang, inilah adab yang perlu. Maka dalam setiap acara lebih dahulukanlah, lebih diutamakanlah dihormati para alim ulama. Itu adab namanya. Ustaz dimuliakan, alim ulama dimuliakan. Nah, biasakan begitu. Akhirnya dia sujud syukur karena terhindar dari musibah. Nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan. Belum dapat memulaikan ceramah ini masih mukadimahnya. Salawat dari salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya dalam satu majlis ketika tidak baca salawat kepada baginda Rasulullah, maka sia-sia salawat, sia-sia majlis. Itu ketika di dalam majlis. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang barusan kita ucapkan ini Bapak langsung di bawah malaikat. Ada satu malaikat bernama Malaikat khusus membawa salawat umat Rasulullah. Disebut nama kita ini, disebut FKSFM ini di hadapan Rasulullah. Nama kita dibanggakan oleh Allah dan nama yang kita pun disebut oleh Rasulullah SAW. Maka jangan pelit ketika diucapkan nama baginda Rasulullah, minimal dalam hatinya dia bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang terdebut, jangankan apa yang diminta, dosanya diminta nggak ngasih. Itu saking mikirnya, saking pelitnya. Maka hilangkan. Ketika nama baginda Rasulullah, sebutlah ibarat sebuah magnet didekatkan dengan besi, besi akan tertarik dengan magnet. Orang yang di hatinya tidak cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibarat magnet didekatkan kayu dia akan pernah tertarik dengan magnet. Orang yang di hatinya binoman dalam hatinya, ketika baginda Rasulullah disebut, pasti dalam hatinya dia bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan baginda Rasulullah luar biasa Bapak Ibu. Siapa yang disebut? Akhir hayat. Kita umat yang disebut. Ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kau ingin emas aku berikan, kalau ingin pangkat jabatan aku berikan, kata Allah. Lalu apa kata baginda Rasulullah? Aku tak inginkan itu semua ya Allah, jikalau ada satu saja umatku masuk dalam api neraka. Tak inginkan oleh Rasulullah. Akhir hayat kita disebut ummati, ummati, ummati. Tidak istri yang dia cintai, anak yang dia cintai, namun kita disebut oleh baginda Rasulullah. Kan beda Pak sama kita kalau kita mau meninggal dunia. Umatnya paling kalau mau meninggal dunia yang dia ingat siapa? Anak-anak. Itu pasti. Ucok ada ya, butet ada ya. Pesan ayah kalau ayah nanti mati karena mau merada jangan bertengkar ya, iya. Pesan ayah satu lagi apa tuh ya? Tanah depan rumah jangan coba-coba jual. Kenapa ya? Bukan punya kita, punya orang. Rasulullah kita yang disebut. Maka harapan kita umatnya ini bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Berangkat dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Apa kata Allah? Awal mulanya kalian kuciptakan kata Allah dalam keadaan lemah. Ini hidup proses dalam kehidupan kita dunia ini. Dalam surah Al-Hadid 20 dikatakan, "Ya'lamu annama al-hayatud dunya
kita di dunia ini ibaratlah permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan dan sandiwara tentu mempunyai sang sutradara, mempunyai alur cerita, aktor dan artisnya, sang sutradaranya, tempatnya. Begitu dengan kehidupan kita. Siapakah sang sutradaranya? Allah Azza wa Jalla. Dari manakah alur ceritanya kalau kehidupan kita di bab permainan? Al-Quranul Karim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manakah bangunan penasihat dunia yang kita bijak pada saat ini? Siapakah aktor dan artisnya? Kita ini apa? Aktor dan artis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah pandang adalah hati dan amal. Orang masuk surga bukan karena hartanya banyak ketika dia berikan sedekah itu jalannya. Orang masuk surga bukan karena kecantikan dan ketampanan. Kalau kita masuk surga hanya gara-gara ketampanan, saya yakin 100% bapak-bapak nggak masuk surga juga. Ya, tentu yang lain, yang ganteng-ganteng tidak. Inilah aktor dan artis yang dipandang Allah hati dan amalnya. Bagaimana hablumillahnya, bagaimana hablumillasnya. Lalu mana panggungan pekerja kita, aktor dan artis? Yang namanya permainan sandiwara tidak ada, yang namanya tidak ada batas ceritanya. Pasti dia akan berakhir. Begitu juga dengan ceramah saya, pasti akan berakhir. Saya tidak lama-lama ceramah. Kalau sudah siap saya ceramah, pasti saya berhenti. Pasti. Panggungan pekerja, inilah dikatakan macam mana perjalanan hidup kita. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dari awal mula menciptakan dan kata Allah kalian itu dalam keadaan lemah. Anak bayi bapak ibu ketika keluar dalam kehidupan dunia punya kaki belum bisa berjalan, punya tangan tidak sempurna digunakan, punya mulut tidak bisa berbicara. Anak bayi lapar menangis, haus menangis, buang air kecil menangis, buang air besar menangis. Maka ibu kalau ada suami tengah malam menangis, mungkin dia lapar, kasih makan bu. Nggak tahu kan malam menangis apa? Semua caranya mimbah di tafin kuat. Berapa tahun? 5 tahun masa lemah. 5 ke 15 anak-anak. Masuklah masa kuat. Setelah lemah kuatkan kalian kembali kata Allah. Berapa tahun kita kuat apa? Masa remaja 15 ke 30. Masa remaja 15 ke 30 kuat kenapa? Masa dewasa 30 ke 50. Masa remaja kan kuat. Kemana-mana kalau pergi bawa minyak wangi. Kalau ibu pakai bedak mama sekarang, Pak, ya Allah karimah, mahal kali Pak bedak mama sekarang. Ada kunci, rekor, mirabella, sari ayu, warna, LR, natur. Perkara giginya cempaka, bibir dan mirabella. Itu bedak sekarang. Dulu setahu kita bedak dulu, bedak pipa nggak keluar 1, 2, 3, 4, 5, harga 2.500 saudara. Orang dulu pakai bedak berdoa, orang sekarang enggak apa. Ada yang markona dulu. Apa dulu kalau bedaknya beras ditumbuk, dijemur, kasih pandan, kasih daun pisang, udah tuh dicampur air, digulung daun pisang, dibuat tetesan jadi bedak dingin. Suka lahir markona ini sama markona, ganteng pula markona ketika lancangnya. Diambil 7 biji bedak dingin tadi. Apa kata markona? Kata nenek markona, diambil 7 biji dia berdoa. Salah satu amal ibadah yang boleh memakai bahasa masing-masing doa. Kata kuncinya bismillah, alhamdulillah, sholawat. Kalau bapak pandai doa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Orang pandai pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Orang di Arab pakai kecil-kecil pandai bahasa Arab, masih kecil. Kalau dia pakai bahasa Arab, pakai
pakai bahasa Indonesia. Kita mau gimana? Maka ketika dia pada saat itu suka sama Allah, dia ambil 7 biji, doanya tuh panjangnya bunga ketam, bunga setera, mabuk pagi dan petang bangdola lihat muka saya, berkat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dipakai pada itu. Tahu Bangdola itu pulangnya dari Larang jam 5, duduk nenek Bangdola itu di depan rumah. Akhirnya ketika melewati rumahnya itu berhenti Bangdola, lihat di Bangdola itu senyum-senyum Bangdola. Kenapa senyum-senyum? Udah kemana-mana giginya, kemana-mana semua udah putih. Kenapa? Maka setelah lemah, kuatkan kalian kata Allah. Enggak lama kita bakal hidup nih. Setelah tua, usia 15, 30 remaja, 30 ke 50 dewasa, masuklah lemah dan tua kali. Masa orang tua 50 ke 70, masa manula 70 sampai meninggal dunia. Ini sebagian kita mungkin ada masa orang tua 50, 60, 70. Masa orang tua yang udah 70 tahun beramal ibadah kurang sempurna, yang udah 70 tahun yang disempurnakan oleh Allah. Kalau udah 70 tahun, 80. Loh, bagaimana kurang sempurna kalau Allah? Sholatnya zuhur, niatnya maghrib. 2 rakaat udah siap, akhirnya jadi sholat di rumah. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, zikir. Ketika zikir pada 7 rakaat, ini sholat apa? Sholat zuhur. Kenapa kali 2 rakaat udah siap? Kita mau kasih sujud lagi. Apa kata si kakek? Suka-suka aku lah. Kalau udah suka-suka wali maafkan. Sholat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sholat apa? Nah, kita di rumah. Zikir astagfirullahaladzim, astagfirullah. Berarti dalam hati ketika zikir, kok dingin kali lah pagi ini, nggak seperti biasa dalam hati saya itu. Nengok di atas, ada AC, sampai kiri kanan tak hidup dipasangi, kok dingin kali. Rupanya tengok ke bawah, pakai telepon, lupa pakai kain sarung. Semeri. Lupa bukan buatan kita. Terkadang yang belum tua saja sholat 3 atau 4, 3 atau 4. Kita begitu tua. Kalau yang sudah tua itu lupa. Allah kasih ketika lemah, yang pertama dikuatkan, setelah kuat dilemahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali seperti semula, lemah fisik, mudah tersinggung, seperti kembali ke anak-anak. Itu kalau udah masa tua 70 tahun, dipanggil kuat salah, dipanggil pulang nggak dengar. Oh Pak, kok bentak aku begitu? Dipanggil pulang nggak dengar. Berarti siapa? Ini anak mesti tahu bahwa sadar kondisi orang tua sudah malu. Jangan tersinggung. Maka lupa, dilemahkan tahu. Orang-orang dari sang keluarga, hari sekarang kumpul kakek, nenek, sang cucu, anak semua kumpul. Cucu dari pagi dilihat rumah tangga sang kakek, luar biasa rumah tangga kakek dan nenek kata si cucu. Kenapa? Ku tengok dari tadi pagi aku sampai sore, nggak pernah ku dengar kakek manggil nenek dengan sebutan nama. Yang ku dengar hanya cinta dan sayang. Iri kakek sebagai cucu, kulihat romantisnya rumah tangga kakek dan nenek. Karena mendengar ada ucapan I love you yang kakek bilang, walaupun menurut kakek masuk semua I love you. Kasih yang resep agar rumah tangga bahagia. Mari masuk ke dalam, kata kakek, diajak ke kamar. Apa kata sang kakek? Wahai cucuku, tahukah kau kenapa aku panggil nenekmu dengan sebutan nama? Karena aku panggil dengan cinta. Enggak tahu wahai kakekku. Apa kata sang kakek? Wahai cucuku, jujur saja, sampai sekarang aku lupa siapa nama nenekmu. Sama bini lupa. Ini proses hidup dalam kehidupan dunia, dan akhirnya itu jauh kembali kita kepada Allah. Namun perkara kematian bukan perkara tua, bukan perkara muda, bukan perkara sakit, bukan perkara sehat. Berapa banyak orang yang sehat di waktu pagi,
di sore hari. Berapa banyak orang bolak-balik masuk rumah sakit, nggak mati-mati, nggak perkara tua, nggak perkara muda, nggak perkara sehat dan sakit. Namun kalau ada Pak orang kematian dengan mendadak, jangan heran. Kita ini segampang heran ini masalahnya. Ya Allah, meninggal bapak itu padahal sama tadi pagi kan yang olahraga, siang udah nggak ada, kemudian nggak ada, kemudian mau sakitnya. Jangan heran Pak. Ya Allah, kok sakit bapak? Padahal pagi gojek dan tiba-tiba meninggal sore hari. Jangan heran. Kalau hari ini pagi ini dia gojek, meninggal dia sore, itu biasa Pak, biasa. Yang mesti heran hari ini mati, besok gojek. Itu mesti heran. Kalau pagi sehat, sore kalah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, Allah panjangkan usia kita sampai saat ini. Dia berjuang ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Maka beramal ketika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak doa kita sama Allah. Rendahkanlah dengan serendah-rendahnya diri kita, bahwasanya kita tidak memiliki kekuatan apa. Rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepadanya dalam segala hal, jangan pernah mengandalkan yang lain. Andalkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki kita bisa melangkah pagi dari rumah kemari karena rahmat dan kasih sayang Allah. Ya haula wala quwwata illa billah. Maka perbanyak doa dan yakini doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Yakini Pak. Janji Allah, ud'uni astajib lakum, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan. Itu janji Allah. Kalau janji manusia, ya Allah, lain di mulut, lain di hati. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Itu manusia. Allah tidak akan pernah. Bagaimana Allah menjawab doa kita? Satu, doa-doa kita diijabah oleh Allah cash. Hari ini kita minta, hari ini dikabulkan oleh Allah apa yang kita minta. Namun catatannya Allah tidak memberikan keinginan kita, kebutuhan kita pasti Allah akan kasih. Doa begitu. Ada doa yang ditunda oleh Allah. Hari ini berdoa, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ada doa yang kita minta Bapak yang diberikan nanti di yaumil qiyamah. Sama seperti dalam sholat, ada doa angkat tangan, ada doa tidak angkat tangan. Dalam sholat kan kita berdoa Bapak. Di mana tempat sholat orang berdoa? Ketika orang sebelum amin doa begitu. Bangkit kita dari ruku, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Tempat berdoa. Kapan lagi duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni, lapang permohonan kita sama Allah. Sujud terakhir tempat kita berdoa. Dekatnya seorang hamba kepada dalam sujudnya ketika dia sholat. Namun catatannya ketika sholatnya sendirian, buatlah lama-lama. Namun kalau berjamaah, imam bangkit, makmum bangkit. Jamaah itu artinya kebersamaan. Kalau sendiri pun, kapan lagi duduk tahiyat akhir? Jangan buru-buru kalian palingkan wajah kalian ke kanan sebelum minta 4 perlindungan. Bila ada nilai-nilai minum majid, mengulang haji saya Bapak Ibu, Bapak sudah paham, sudah tahu doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kalau tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia dalam hati, ya Bapak Ibu kepala dari azabku. Fitnah, hidup mati, nggak ada
Nanti takutnya pakai bahasa Arab salah doanya. Fil alamina innaka hamidum majid. Baca bapakku, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini doa masuk kamar mandi. Doa masuk kamar mandi. Kalau tak bisa salah, saya bisa coba berapa. Begitu kita berdoa mengangkat tangan, jangankan doa kita Bapak Ibu, doa mohon maaf, doa orang yang tidak taat kepada Allah, yang menduakan Allah, syirik kepada Allah, yang di luar daripada kita, ketika dia berdoa dikabulkan. Inilah rahmat dan rahimnya Allah. Naik doa malaikat, doa hamba diangkat malaikat. Ditanya Allah, Allah maha tahu, kamu tetap bertanya. Untuk apa Allah bertanya kepada malaikat? Ya, inilah yang kalian tentang kata Allah. Ketika kalian menciptakan manusia, kenapa kau ciptakan manusia ya Allah? Anda pernah cukup beramal ibadah? Makanya apa? Diangkat, ditanya Allah, siapa yang berdoa kepadaku? Hamba-Mu ya Allah. Mukmin atau di luar mukmin? Rajin ibadah atau tidak? Apa kata mereka? Syirik kepadamu, menduakanmu ya Allah. Apa yang dia minta? Ini. Apa kata Allah? Ikri hajat kabulkan langsung bagi hamba-Mu itu yang tidak taat kepadaku ketika berdoa. Lalu naik doa seorang hamba kembali diangkat malaikat. Allah berkata, siapa yang berdoa kepadamu? Hamba-Mu ya mukmin, siang malam selalu ingat kepadamu, bangun di keheningan malam memohon ampun bermunajat kepadamu, senantiasa membaca kalam-kalam-Mu. Dia lakukan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Apa yang dia minta? Ini. Apa kata Allah? Ahbis hajatahu, tangguhkan dulu bagi hamba-Ku yang mukmin, yang senantiasa beramal kepadamu ketika dia berdoa. Jangan kalau termasuk. Heran malaikat ditanya, ya Allah, kenapa hamba-Mu yang tidak taat ketika dia berdoa langsung kau kabulkan? Sedangkan hamba-Mu yang rajin ibadah, hablu minallah yang baik, hablu minannas baik, selalu hadir di suku, kenapa ketika dia berdoa kabulkan? Apa kata Allah? Inni uhibbu an asma' du'a'ahu. Bukan aku tak kabulkan bagi hamba-Ku yang mukmin ketika dia berdoa kepadaku, rindu aku dengan tetesan air matanya, rindu aku dengan rintihannya, rindu aku dengan bayangannya, kata Allah. Bukan aku tak kabulkan bagi hamba-Ku yang mukmin itu, aku rindu dengan suaranya. Maka telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena rindunya dengan rintihan kita. Maka ada yang dikasih langsung, ada yang diganti doa kita Bapak. Terkadang manusia tidak menyadari bahwa sana doa kita telah dikabulkan namun diganti. Contoh, seorang istri berdoa kepada Allah, ya Allah, naikkanlah pangkat golongan suamiku di kantor agar naik pangkat di sini bertambah. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun doa seorang istri agar suami naik pangkat, enggak naik pangkat. Apakah doa seorang istri yang dikabulkan oleh Allah? Diganti. Istri minta naik pangkat suaminya, apa kata Allah? Wahai Makola, aku gak kasih suamimu naik pangkat. Nanti kalau suamimu naik pangkat, nanti dia jarang hubunganmu. Nanti kalau naik pangkat, anak-anak jarang berkumpul dengan ayahnya. Nanti kalau menaikkan pangkat, jarang dia bersama keluarga terus. Untuk apa minta gaji 20 juta sebulan kalau keluarga nggak sakinah, keluarga nggak mawaddah warahmah, anak nggak soleh-soleh? Untuk apa naik pangkat gaji 20 juta kalau rumah tangga nggak sakinah mawaddah? Apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita tidak baik, itu yang terbaik menurut Allah. Allah tak kabulkan. Nanti
pangkat gaji 20 juta, kamu jangan berkumpul di rumah. Kerja suami asik marah aja, istri asik tahu kemana Ustaz? Mendingan tahu ke Mekah Madinah, ini nggak tahu keliling-keliling ke rumah sakit. Kamu ngomong ke pajak. Untuk apa naik pangkat gaji 20 juta? Kalaulah gaji 20 juta, rumah tangga dan sakinah mawaddah. Lebih bagus gajinya 50 juta, suaminya soleh, istrinya soleha, anak soleh-soleha. Lebih bagus 50 juta daripada 20 juta. Inilah yang namanya doa. Mana ada yang gak mungkin ketika berdoa kepada Allah, minta doa sebanyak-banyaknya. Jangan ada berdoa ya Allah minta aku rezeki sedikit pun dari Allah. Jangan minta sedikit, minta banyak. Sama Allah, Dia yang memiliki alam dunia, kita pun tercipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup dalam kehidupan dunia Allah panjangkan usia kita sampai nanti. Dia berlaku ayyukum ahsanu amala, melihat siapa yang paling baik amalnya. Berdoa. Kalau ada tanah mati ini, Pak mati ini nggak tahu. Saya katakan tadi, kalau tiba-tiba. Tapi kata orang tua dulu, Pak, tanda kematian itu bisa dikenali katanya orang tua dulu satu. Kalau udah ditusuk kaki, nggak terasa lagi udah dekat mau mati. Kalau ada gitu, kata orang tua dulu. Lalu apa? Air mata menetes di atas pipi, tersentuh lidah, nggak terasa asin lagi. Itu kata orang tua dulu. Karena air mata rasanya asin, keringat asin. Lalu apa? Lidah ketika dinaikkan ke langit lalu digerak-gerakkan ke atas langit nggak terasa geli lagi. Udah kita mau mati. Aku yakin dan percaya Bapak Ibu kecoanya semua itu. Masih geli, alhamdulillah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika kita lemah dikuatkan oleh Allah, setelah kuat dilemahkan kembali, dan akhirnya pun kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita Pak pulang kampung, lama kampung yang kita tinggalkan sekian tahun, ketika kita pulang kampung kembali menjenguk orang tua yang kita tinggalkan, senang atau bahagia Pak? Senang pasti. Kita bawa bekal, perlu dipertanyakan. Jikalau ada orang yang pulang kampung namun dia tidak senang, perlu dipertanyakan. Berarti apa? Ketika dia pulang kampung tidak bawa bekal, oleh-oleh nggak ada lagi. Begitulah ketika kita pulang kampung kembali kepada Allah. Pulang kampung kita kan nanti pasti pada pulang. Ini yang kita tinggalkan. Kita akan menjadi ceritaan oleh orang-orang setelah kita tiada. Kita ini akan menjadi ceritaan orang-orang setelah kita tiada. Maka buatlah cerita yang indah ketika kita masih ada, ketika kita tiada nanti. Cerita-cerita yang indah yang pasti akan diceritakan oleh orang. Ini namanya berkah panjang umurnya. Karena alhamdulillah Allah harus baik, alhamdulillah harus baik. Kalau orang yang diangkat derajatnya, kematiannya Pak, rindu orang, sedih orang. Meninggal Bapak tuh, ya Allah, baik kali Bapak tuh diangkat derajat. Tapi kalau alhamdulillah saya baik, sudah buat orang meninggal pun malas orang mengumumkan di masjid, malas. Saya meninggal sebulan, ngumumkan malas saya ngumumkannya. Ya ada tuh orang aja disuruh anak-anak ngumumkan. Anak-anak kalau udah pegang mic semangat, dikasih kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak bulan pakai alhamdulillah. Tak dia ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuh inilah yang dilakukan TVSF ini. Dikumpulkan kita dalam satu baris TVSF ini agar dapat saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya.
bersilaturahim. Harapannya apa? Di dunia, di akhirat harapannya dikumpulkan nanti bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu orang-orang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ketika kesempatan Allah berikan kepada kita hari ini, maka amal soleh harus kita lakukan. Sholat sudah biasa pada, ada perintah. Kan itu dia. Kita disuruh berbunga, bilang sunnah. Namun kalau yang perintah ini orang paham dan mengatakan cuma pengajian. Pak Ustaz, saya kalau sholat Ustaz pikiran saya tak kemana-mana. Jadi saya bilang bagus lah ibu, kalau sholat pikiran ibu tak kemana-mana. Bingung ibu. Kenapa Ustaz bilang bagus? Daripada ibu malah tak kemana-mana, mana yang lebih bagus? Mikir ibu, ya juga jauh saja. Inilah kita dudukkan dalam taklim lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat dulu dan dalam taklim lebih baik daripada mencari orang 100 orang. Duduknya kita dalam majlis ini. Untuk apa sholat sunnah kalau tak ada ilmunya? Untuk apa mencari orang sakit tak ada adabnya? Kita ini kan jujur-jujur kan di Bapak Ibu. Itu masalahnya. Sakit apa? Komplikasi ya Allah ya kali. Udah berapa hari Bapak masuk? Udah 4 hari. Kalau orang ada ilmunya, ya Allah Pak, tetanggaku Pak sama sakitnya kayak Bapak. Hari ini yang mati ya Pak. Ini kata-kata itu. Maka sesakit apapun orang yang dikunjungi, harapan doa kepada Allah pasti Bapak akan sembuh. Itu ya. Itu ada walaupun dalam keadaan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak masih berikan kesempatan kita dalam kehidupan dunia dan akhirnya nanti pasti kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Maka buatlah cerita yang indah agar cerita kita nanti pasti akan ceritakan oleh orang-orang setelah kita tiada. Dan jaga hati kita yang berlalu. Jangan pernah ya berbangga dengan diri kita. Orang yang baik sama seperti saya juga belajar hal ini. Kalau perkara ilmu ya Bapak, lebih banyak ilmu Bapak daripada saya. Orang tua sudah merasakan muda, orang muda belum tentu merasakan tua. Ilmu itu pasti banyak. Pengalaman luar biasa itu pasti. Maka ketika diberikan kesempatan, mari kita ambil kesempatan yang Allah berikan. Karena akhirnya pun pasti kita akan kembali kepada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang banyak. Maka nikmat yang banyak ini kita aplikasikan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat buat diri saya khususnya dan kepada kita semua. Ini saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak, Ibu, orang tuaku jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan dikumpulkan kita dalam kehidupan dunia ini, dikumpulkan nanti dalam surganya bersama Rasulullah